Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ripka Sili dari program studi Pendidikan Sosiologi semester 2 kelas B Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa butir pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini terdapat 4 butir pertanyaan dan kita akan membahas satu persatu secara langsung. Dan tanpa perpanjang kata, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sama? Di sini kita akan sama-sama membahas dari bagian pengertiannya. Pengertian dari pengetahuan adalah sesuatu yang terjadi dalam diri manusia yang diperoleh dari hasil pencarian manusia itu sendiri. Sedangkan arti dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sesuatu yang dipelajari sehingga manusia itu memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan membuktikan suatu kebenaran. Jadi, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu merupakan dua hal yang harus dipelajari dan dimiliki manusia karena akan membantu dalam memecahkan persoalan yang akan dihadapi oleh manusia tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa itu filsafat ilmu dan apa yang melatar belakangi sehingga lahirnya filsafat ilmu tersebut? Sebab-sebab munculnya filsafat ilmu. Kita akan membahas dari bagian sejarah lahirnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Faktor yang menjadi penyebab utama munculnya filsafat ilmu yakni orang-orang mulai berpikir tentang diskusi alam akan keadaannya, yaitu keadaan dunia, keadaan alam, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri pada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini. Selanjutnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai segala sesuatu kebenarannya lewat akal pikir atau yang biasa disebut dengan logos yang tidak berlaku. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini dan jawaban dapat diterima oleh akal secara rasional. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan fase-fase dari perkembangan filsafat ilmu dan disertakan dengan pola pikir para ahli di setiap fase. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan fase-fase dari perkembangan filsafat ilmu yang disertakan dengan pola pikir atau argumen dari para ahli di setiap fase. Fase yang pertama yaitu filsafat ilmu zaman kuno.
Filsafat ini dipandang sebagai induk ilmu pengetahuan yang telah dikenal oleh manusia pada masa Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, filsafat dan ilmu merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Keduanya termasuk dalam pengertian episteme yang sepadan dengan kata filosofi. Nah, dalam pemikiran Aristoteles, pengetahuan rasional itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian yang disebut dengan pengetahuan praktis, pengetahuan produktif, dan pengetahuan teoritis. Selama ribuan tahun sampai dengan akhir abad pertengahan, filsafat logika Aristoteles diterima di Eropa sebagai otoritas yang besar. Fase yang kedua yaitu filsafat ilmu di era Renaissance. Memasuki masa Renaissance, otoritas Aristoteles terpisahkan oleh metode dan pandangan baru terhadap alam yang biasa disebut dengan Copernican Revolution. Pembicaraan mengenai filsafat ilmu yang ditandai dengan munculnya Roger Bacon. Di sini Roger menanggapi Aristoteles bahwa ilmu sempurna tidak boleh mencari untuk nama, harus bersifat kontemplatif. Menurutnya, ilmu harus mencari untungnya, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi, dan bahwa dalam rangka itulah ilmu-ilmu berkembang dan menjadi nyata dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu filsafat ilmu di era positivisme. Nah, di sini pengertian dari kata positivisme adalah aliran filsafat yang ditandai dengan evaluasi yang sangat terhadap ilmu dan metode ilmiah. Pada penghujung abad ke-19, pada Universitas Wina, Austria, telah diajarkan mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan induktif. Memasuki abad ke-20, perkembangan filsafat ilmu memasuki era baru. Lingkaran Wina sangat memperhatikan 2 masalah, yaitu salah satunya analisa pengetahuan dan pengertian teoritis matematika, IPA, sosiologi, dan psikologi. Filsafat tidak diharapkan untuk memecahkan masalah, tetapi untuk menganalisa masalah dan menjelaskannya. Fase yang terakhir yaitu filsafat ilmu kontemporer. Perkembangan filsafat ilmu di zaman ini ditandai dengan munculnya filosof-filosof yang memberikan warna baru terhadap perkembangan filsafat ilmu sampai sekarang. Pada fase ini muncul seorang ahli yang bernama Carl Raimond yang kehadirannya menandai babak baru sekaligus merupakan masa transisi menuju suatu zaman yang kemudian disebut dengan zaman filsafat ilmu pengetahuan baru.
Salah seorang pendukung aliran filsafat ilmu pada zaman ini ialah Paul Feyerabend, yang sering dinilai sebagai filosof yang paling kontroversial, yang berani, dan yang paling ekstrem. Berikutnya kita beralih pada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan apa yang dimaksudkan dengan monoisme, determinisme, teologi, pluralisme, dan dualisme. Pengertian dari monoisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Sedangkan determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan. Kebalikan dari determinisme adalah beberapa jenis indeterminisme. Sedangkan pengertian dari teologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan kata theos yang berarti Tuhan dan logia yang berarti ucapan atau wacana. Atau kadang disebut juga sebagai ilmu agama, adalah sebuah wacana berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah. Berikutnya adalah pengertian pluralisme. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan rasa saling toleransi satu sama lain. Dan pengertian dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dan dualisme juga mengklaim bahwa fenomena mental adalah bagian dari entitas non-fisik. Demikian beberapa penjelasan mengenai apa itu filsafat ilmu dan beberapa pertanyaan yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang telah kita bahas bersama dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya Ripka Sili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.